Shalom Jemaat GBI Meperpak yang dikasih Tuhan, kembali lagi di ibadah online KTM GBI Meperpak. Kami berharap jemaat yang menonton tayangan ini dapat merasakan hadirat Tuhan dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Untuk mengetahui updatean terbaru kegiatan GBI Meperpak, Bapak Ibu jangan lupa subscribe, like, comment, and share kepada saudara dan kerabat kalian. Selamat beribadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita saksikan kegiatan GBI Meperpak dalam sepekan ini. Ibadah online GBI Meperpak Minggu 19 September 2021 akan dilayani oleh Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, disertai perjamuan kudus, premier pukul 6 pagi di YouTube channel GBI Ren 1D. Untuk jemaat yang ingin didoakan secara khusus, dapat menghubungi di nomor berikut ini. Untuk kegiatan GBI Meperpak, Bapak Ibu dapat melihat sosial media kami di slide berikut ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Demikianlah info news GBI Meperpak sepekan ini. Mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah KTM pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
Puji nama Tuhan. Shalom GBI Mepopak. Bapak Ibu saudaraku jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita mau memuji Tuhan, bersuka cita bersama-sama. Tuhan, Kau melayakkan setiap kami umat-Mu, kami hamba-hamba-Mu. Inilah pujian kami yang terbaik bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, bersama dengan saya berkata, amin. Sorak-sorai meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari bersuka cita bersama, sebab kita punya Allah yang membawa kita terbang tinggi melalui segala masalah kita. Amin. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Sama-sama pujikan. Aku ingin selalu berada di hadirat. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali, bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Jangan takut, jangan khawatir. Badai apapun yang terjadi, tetap diam dalam hadirat Tuhan. Sebab dalam hadirat Tuhan, Dia membawa kita terbang tinggi, melalui mengatasi segala badai hidup kita. Amin. Angkat suara kita, katakan bagai raja wali. Oh, bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali
buat Tuhan kita. Sebab hanya Engkau pengharapan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mari bersama pujikan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari dengan iman sekali lagi kita nyatakan pada Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Oh, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Sekali lagi nyatakan, mulutku penuh dengan pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sebab Engkaulah yang berkuasa buat setiap kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur kalau kami punya Allah seperti Engkau. Sebab hanya Engkau pengharapan di dalam. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah kebaikan-Mu Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Boleh kasih suara-suara buat Allah kita. Haleluya Yesus. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan.
Mari kita berdoa untuk perenungan kita akan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami akan merenungkan firman-Mu yang terdapat di dalam Alkitab. Biarlah firman yang akan kami renungkan ini dapat kami mengerti, supaya lebih mudah kami terapkan dalam hidup sehari-hari, juga dapat kami beritakan ulang dengan tepat kepada sesama kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami bersedia untuk mendengar, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya hari ini akan berkhotbah didasarkan pada surat Filipi pasal 4 ayat 4 dan 5. Saya akan berkhotbah dengan judul bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Didasarkan pada surat Filipi pasal 4 ayat 4 dan 5 dengan judul bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Demikian bunyinya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, apa yang baru saja kita baca ini adalah pesan tertulis dari Rasul Paulus kepada warga gereja di Filipi. Sebenarnya keadaan sang Rasul waktu itu sedang tidak enak. Beliau terpenjara sebagai seorang penginjil oleh penguasa yang lalim. Dia ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Dia betul-betul tersiksa. Tetapi batinnya tetap bebas. Dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada sedikit pun amarah, tidak ada kekecewaan. Dia adalah pribadi yang kuat sekali menanggung semua persoalan hidupnya. Dan sebelumnya dia berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Dan di sini warga gereja di Filipi dia ingatkan supaya mereka juga bersukacita di dalam Tuhan. Betapa pentingnya sukacita dalam Tuhan ini, maka diulangi 2 kali. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tuhan sudah dekat. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Apakah dengan demikian yang dimaksud dengan sukacita dalam Tuhan itu? Sukacita dalam Tuhan berarti adalah suasana hati yang baik di dalam Tuhan. Suasana hati yang baik di dalam Tuhan. Yang nanti akan tercermin melalui perkataan, penampilan, melalui sudut pandang, melalui pengharapan, melalui pekerjaan. Karena hatinya sudah baik dalam Tuhan, maka dia akan juga baik yang lainnya dalam Tuhan. Suasana hati yang baik inilah sukacita. Sukacita dalam Tuhan adalah suasana hati yang baik dalam Tuhan. Belum tentu memang keadaan di luarnya itu baik. Belum tentu keadaan di luar itu enak. Tetapi karena di dalam sudah ada suasana hati yang baik, maka dia dapat menanggapi semua yang tidak baik dan tidak enak di luar itu juga sebagai hal yang baik di dalam Tuhan. Bersukacita, memang banyak betul akan tafsiran mengenai teks ini. Bersukacita bukan berarti senang senantiasa. Bersukacita bukan berarti senang senantiasa. Karena senang ini pastilah ada kaitannya dengan yang menyenangkan, yang mengenakan. Senang terhadap makanan ya karena memang dirasa enak, dirasa suka. Senang di play area atau tempat bermain ya karena buat dia menggembirakan. Senang. Bersukacita belum tentu langsung senang. Bersukacita juga dapat mengalami persoalan, tetapi suasana hatinya itu terjaga tetap baik di dalam Tuhan. Makanya Tuhan sudah dekat disebutkan. Apa pengertian di sini? Tuhan sudah dekat. Ada yang berkata Tuhan sudah dekat di sini mengingat kepada akhir zaman. Bahwa Kristus akan segera datang untuk kedatangan kedua kalinya. Ya boleh juga sih. Tetapi kalau kita lihat konteks teks ini adalah bahwa Tuhan sudah dekat pada ayat 5. Mau berkata bahwa mari dekatkan, tampilkan keberadaan Tuhan yang jauh itu menjadi dekat bagi sesamamu melalui sukacitamu dalam Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat.
Jadi orang yang bersukacita di dalam Tuhan, dia dapat memperkenalkan Tuhan. Tuhan akan lebih dikenal melalui sukacita umat itu. Ini juga berlaku bagi kita. Supaya kita pun, Bapak, Ibu, Saudara, menjadi umat Tuhan yang bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Marilah kita bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Mengapa kita bersukacita senantiasa dalam Tuhan? Apa alasannya, Bapak Ibu? Apa alasannya sehingga kita bersukacita senantiasa dalam Tuhan? Padahal tadi keadaan sedang tidak baik di luar. Keadaan sedang tidak enak di luar. Mengapa kita bersukacita senantiasa dalam Tuhan? Kalau kita membaca Alkitab lebih lanjut, Bapak Ibu, maka sebenarnya sesungguhnya banyak betul yang menjadi alasan dasar bagi kita bersukacita senantiasa dalam Tuhan. 3 diantaranya izinkan saya untuk menguraikannya dalam ibadah hari ini. Yang pertama, sebab Tuhan yang menjadikan kita, maka kita bersukacita dalam Tuhan. Yang kedua, sebab Tuhan yang menyertai kita, maka kita bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Dan yang ketiga, sebab Tuhan yang menyelamatkan kita, maka kita senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. 3 alasan dasar mengapa kita bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Bukan dalam yang lain. Ini urusannya dengan Tuhan, bukan dengan yang lain. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Yang pertama alasannya sebab Tuhan yang menjadikan kita. Dan Tuhan ini adalah Tuhan yang hebat. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sanggup untuk mensuplai segala kebutuhan kita. Dia Tuhan yang menjadikan kita dengan begitu benarnya, begitu baiknya. Tidak ada yang kurang. Coba kita lihat setelah manusia mula-mula diciptakan. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Dari sejak sebelum diciptakan. Masih dalam rencana penciptaan hingga akhirnya selesai diciptakan. Apa yang kita dapat baca? Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Haleluya. Lihat Bapak Ibu, Tuhan Allah lah yang menjadikan kita. Pendeta ini kan tadi soal manusia mula-mula. Menunjuk kepada manusia mula-mula, Adam dan Hawa. Kita ini kan manusia pada zaman sekarang. Kapan Tuhan ciptakan kita? Tetap Tuhan yang menciptakan kita. Memang secara langsung Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dengan, kalau kita baca Kejadian pasal 2, dengan tangannya sendiri dibentuklah dia dari tanah lalu mengembuskan nafas hidup. Namun walaupun prosesnya sedikit lebih berkembang dalam hari ini melalui sistem reproduksi ayah ibu kita dalam rahim ibunda kita, tetapi tetap saja Tuhan yang menciptakan kita, sebab Tuhanlah yang menenun kita dalam kandungan bunda kita. Coba lihat dulu dengan cepat saja kitab Mazmur pasal 139 ayat 13, 14, 15, 16.
Kitab Mazmur pasal 139 ayat 13, 14, 15, 16. Sebab Engkaulah Tuhan yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu Tuhan melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Jadi kita ini bersukacita dalam Tuhan karena Tuhan yang menjadikan kita. Hidup kita ini anugerah. Kita tidak ada dengan sendirinya begitu saja. Dan Tuhan menjadikan kita sebagai produk unggulan. Masterpiece of God. Masterpiece of the Lord. Kita memang bukan sempurna ciptaan ini. Dalam pengertian ada juga keterbatasan kita. Tetapi kita adalah the maximum creation. Kita adalah the maximum creation. Kita adalah ciptaan tertinggi yang Tuhan ciptakan di alam ini. Bahkan kepada kita diberikan lingkungan untuk kita jaga, untuk kita atur. Tadi dikatakan, berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kelilingilah bumi ini dan aturlah, tatalah, kelolalah. Maka kita harus bangga atas ciptaan Tuhan di dalam diri kita. Jangan kita suka bersedih saja. Suka merongol saja. Suka marah-marah saja. Suka kecewa saja. Jangan kita banyak tuntutan saja. Banyak protes saja. Ini kurang, itu enggak ada. Kita harus bersyukur Bapak Ibu. Kita rendahkan hati kita. Jangan kita malah lupa dengan Tuhan pencipta. Kita harus selalu ingat kepada Tuhan yang telah menjadikan kita. Dialah yang menjadikan kita. Maka saya jadi teringat juga akan apa yang dikatakan oleh Ayub. Di tengah-tengah kesulitan hidup yang dialami. Dan kesulitannya bukan main. Begitu berat kesulitan yang dihadapi Ayub. Sampai-sampai saking beratnya kehidupan Ayub dalam kitab Ayub ini orang tidak percaya bahwa ini adalah kisah nyata yang historical. Ada yang berkata ini dongeng pendeta, mana ada orang begitu berat kehidupannya seperti Ayub ini dalam kisah nyata. Ada saudara, inilah Ayub. Tapi sebenarnya yang mau dikatakan dalam kitab Ayub bukan hanya penderitaan yang berat, tetapi pernyataannya yang benar. Bukan hanya penderitaannya yang berat itu yang mau dikatakan dalam kitab Ayub. Tetapi pernyataan yang benar. Apa itu? Pernyataan atas penderitaan. Pernyataan yang benar atas penderitaan yang berat. Kitab Ayub pasal 1 ayat 21. Dengan tegas Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Biarlah kita Bapak Ibu senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadikan kita. Dan suatu saat nanti tidak heran kalau Tuhan kembali mengambil rohnya dari kita. Sebab hembusan nafas kita adalah bagian dari roh ilahi yang dititipkan buat kita. Maka kapankah seseorang itu katakanlah meninggal? Apakah kematian itu di bumi ini bagi manusia? Ketika Tuhan mengambil rohnya, nafas hidup kita itu. Ayub pasal 34, ayat 14 dan 15. Ayub pasal 34, ayat 14 dan 15. Jikalau Tuhan menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup, dan kembalilah manusia kepada debu. Sadarilah siapa kita ini. Kita adalah buatan tangan Tuhan. Maka Mazmur 124, pertolongan kita adalah Tuhan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya. Inilah votum bagi kita. Inilah sapaan ilahi, sapaan spiritual. Setiap hari mari kita berkata Mazmur 124 ayat 8. Bukan hanya melulu dalam situasi ibadah seremonial saja.
Tapi dimanapun kita berkata pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya. Karena kita adalah yang dijadikan Tuhan. Maka jangan kita marah kepada Tuhan sedikit pun. Sebab Tuhan itu mengasihi kita, lagi pula Dia tidak pernah salah. Betapapun ada penderitaan. 1 Petrus 4 ayat 19. 1 Petrus 4 ayat 19. Dikatakan apa? 1 Petrus 4 ayat 19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sebab Tuhanlah yang menjadikan kita. Di sini kita harus rendah hati betul di hadapan Tuhan, juga terimplikasi di hadapan sesama kita. Kapanpun, dimanapun. Sebab kita ini sebenarnya bukan apa-apa kalau bukan Tuhan yang memberi kepada kita. Apa yang kita bawa waktu kita datang? Tidak ada. Nanti waktu kita dibawa pun kembali, dipanggil pulang Bapa Surgawi, tidak ada juga. Rendahkan hati kita dan bersyukurlah pada Tuhan. Gunakan semua yang ada dalam terang ilahi, dalam suasana kasih sayang kepada Tuhan dan sesama kita. Jangan sombong, tetapi juga jangan minder kalau merasa tidak punya atau belum memiliki seperti yang dimiliki oleh orang lain. 1 Timotius 6 ayat 6 dan 7. 1 Timotius 6 ayat 6 dan 7. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak akan dapat membawa apa-apa keluar. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Biar kita beribadah kepada Tuhan dalam segala keadaan. Sebab kita dijadikan oleh Tuhan. Sebab Tuhanlah yang menjadikan kita. Alasan kedua, mengapa kita bersukacita senantiasa dalam Tuhan adalah sebab Tuhanlah yang menyertai kita. Kita bersukacita di dalam Tuhan senantiasa karena Tuhanlah yang menyertai kita. Mari perhatikan beberapa ayat mengenai hal ini supaya kita jangan dikuasai kekhawatiran di tengah-tengah banyaknya kesulitan. Injil Matius pasal 6 ayat yang masyhur sekali, ayat 25, 26, 27. Injil Matius pasal 6 ayat 25, 26, 27. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Lagi pula, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya, sehasta pun ke dalam jalan hidupnya? Tidak ada. Berarti menurut ayat 27 ini,
kekhawatiran itu adalah kesia-siaan, tipuan. Berarti menurut ayat 26, orang yang khawatir adalah orang yang tidak melihat yang lain yang telah dipelihara Tuhan. Burung di udara diberi makan, bunga di ladang didandani Tuhan. Ayat 28, 29, 30. Mengapa kita takut? Mengapa kita khawatir? Kekhawatiran itu menyiksa kita. Kekhawatiran itu membuat kita tidak nyenyak tidur, tidak makan dengan enak walaupun makanan itu enak. Hidup jadi tidak nyaman, pikiran jadi sia-sia. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jangan marah-marah saja, kecewa saja, ribut saja, protes saja. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sebab Tuhan yang menyertai kita. Filipi pasal 4. Tadi kita sudah baca ayat 4 dan 5 di awal sekali. Lanjutkan Filipi pasal 4. Ayat 12, 13. Ini saya sudah sebut juga secara lisan, tapi kita baca lagi. Filipi pasal 4 ayat 12, 13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada aku. Haleluya. Ayat 19 sekalian, ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Tuhan kita kaya. Jangan takut. Dia punya berkat bagi kita. Kalaupun sepertinya tadi ada kesulitan, ada persoalan, Tuhan selalu turut bekerja di dalamnya. Karena kita adalah pribadi yang sudah ditebusnya. Kita ini anak-anaknya. Kita ini hamba-hambanya juga sekaligus sahabat-sahabatnya. Dia tidak akan tinggalkan kita. Kita adalah orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan kita juga adalah orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Maka bagi kita Allah turut bekerja. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dalam segala perkara. Dalam segala sesuatu. Karena kita tadi adalah orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah dan yang mengasihi Dia. Haleluya. Sengsara kita ditampung Tuhan dalam kirbat-Nya. Amin. Mazmur 56 ayat 9. Sengsara kita ditampung Tuhan dalam kirbat-Nya. Sengsaraku engkau yang menghitung. Mazmur 56 ayat 9. Air mataku kau tampung dalam kirbat-Mu. Ya Tuhan, kau tahu hatiku yang hancur. Namun ku percaya. Maka Tuhan itu senang kalau kita datang dengan hancur hati. Kita datang dengan terenyuh, dengan betul-betul penuh harap. Tidak ada lagi yang menolong kita selain Tuhan. Tuhan tidak akan abaikan kita. Dia menyertai kita. Ada kalanya justru mengapa kita diizinkan sakit, diizinkan susah, diizinkan kekurangan, diizinkan disepelekan orang lain. Diizinkan untuk mengalami kegagalan dalam hal ini, hal itu. Ingatlah itu adalah supaya kita mendekat kepada Tuhan. Semakin kita mengalami keberatan, maka datanglah kepada Tuhan. Kesulitan sosial jadikan sebagai kesempatan spiritual. Kesulitan sosial jadikan sebagai kesempatan spiritual. Marilah kepadaku, kata Tuhan Yesus, hai kamu yang berbeban berat dan letih lesu, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius pasal 11 ayat 28. Tuhan Yesus siap sedia menolong kita. Marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat dan letih lesu, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 29. Ayat 30. Karena kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan.
Tuhan Yesus itu adalah guru bagi kita, melatih kita bagaimana mengangkat beban kita. Dan dia menyertai kita. Dia tidak hanya lihat kita dari kejauhan. Walaupun kita tidak melihat dia, dia selalu melihat kita. Kita selalu dijaga oleh Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan engkau, kata Tuhan. Aku menyertai engkau senantiasa. Ada banyak sekali pelengkapan-pelengkapan yang dipakai Tuhan menjaga kita. Maka jangan takut. Walaupun sepertinya kita terjatuh tapi tidak akan tergeletak. Karena ada safety net yang Tuhan pasang di mana-mana. Tangan Tuhan, malaikat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang banyak sekali. Keluarga, siapapun. Tuhan dapat kerahkan untuk menolong kita. Karena kita ada biji mata Tuhan. Kita orang percaya kepadanya tidak akan diabaikan. Tidak akan diabaikan. Maka dikatakan, jangan kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Tetapi yang tidak berkuasa untuk membinasakan di neraka. Takutlah terutama kepada Bapa Surgawi yang dapat membinasakan baik tubuh, jiwa maupun rohmu di neraka. Matius pasal 10 ayat 28. Jangan kamu takut. Jangan kamu gentar kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Ayat 30. Sebab kita berharga di mata Tuhan. Satu helai rambut pun tidak akan runtuh, tidak akan jatuh. Kalau bukan seizin daripada Bapa Surgawi. Aminkan ini firman, aminkan. Mengapa kita bersukacita senantiasa dalam Tuhan? Sebab Tuhanlah yang menyertai kita. Alasan ketiga mengapa kita bersukacita senantiasa dalam Tuhan adalah sebab Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Sebab Tuhan yang menyelamatkan kita. Mari coba lihat kembali ayat-ayat mengenai hal ini. Sebab saya harus percepat khotbah ini. Lihat Lukas pasal 10 ayat 20. Lukas pasal 10 ayat 20. Nats yang indah bukan main. Haleluya. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Jangan kamu bersukacita karena roh-roh dunia ini takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Karena apa guna seisi dunia kau miliki jiwamu binasa. Kamu kaya tapi kamu tidak kaya dalam Tuhan. Kamu adalah yang miskin sesungguhnya. Tetapi berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka lah yang akan mempunyai kerajaan sorga. Kita mesti kaya dalam Tuhan. Supaya kita jangan menderita. Lukas pasal 12 ayat 21. Lukas pasal 12 ayat 21. Orang kaya yang hanya menimpuk-numpuk saja harta bendanya di bumi akan menderita kehilangan sukacita. Dia tidak kaya di dalam Tuhan. Dia adalah orang paling miskin. Tapi tadi itu Matius pasal 5 ayat 3. Berbahagialah engkau yang miskin di hadapan Allah karena engkau lah yang punya kerajaan sorga. Haleluya. Maka kita perlu menjadi anak-anak Allah. Supaya kita mendapatkan ruang di rumah Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat kata Tuhan Yesus. Dan aku pergi ke sana menyediakannya bagimu. Siapakah yang boleh masuk ke dalam rumah Bapa? Ya anak-anak Bapa. Siapakah yang boleh masuk ke rumah Allah surgawi itu? Ya anak-anak Allah. Makanya jangan hanya sekedar hamba. Jangan hanya sekedar hamba. Tetapi kita harus menjadi anak-anak Allah sekaligus. Yohanes 8 ayat 35. Inilah logikanya. Yohanes 8 ayat 35. Sebab hamba tidak selama-lamanya tinggal di dalam rumah. Anaklah yang selama-lamanya tinggal dalam rumah. Maka jangan kita harap mimpi besar mau masuk kerajaan sorga, masuk rumah Bapa, tapi tidak menjadi anak-anaknya. Harus menjadi anak-anak Allah. Bagaimana menjadi anak-anak Allah? Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi. Jangan ikut-ikutan. Periksa betul ada Yesus gak dalam hati ini. Kalau orang-orang menolak Kristus, Yohanes 1 ayat 11, jangan ikut-ikutan. Banyak orang menolak Kristus, Yohanes 1 ayat 11.
Tetapi kita adalah orang-orang yang menerima dia. Ayat 12. Setiap orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamatnya secara pribadi, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Maka kita akan menjadi warga kerajaan sorga. Dan karena kita adalah anak oleh iman kita pada Kristus, Galatia 3 ayat 26, karena kita ini punya iman dalam nama Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Kamu semua adalah anak-anak Allah karena imanmu kepada Kristus Yesus. Dan karena kita anak Allah, indah sekali. Ayat 6, pasal 4. Pasal 4 ayat 6. Kita boleh memanggil dia, ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Aku anakmu. Aku selamat karena engkau. Dan kita adalah ahli waris kerajaan sorga. Ayat 7. Kita adalah ahli waris kerajaan sorga. Haleluya. Maka kita bersukacitalah dalam Tuhan. Sebab Tuhan telah menyelamatkan kita. Kita sudah percaya Tuhan Yesus, dosa kita diampuni. Kita sudah dibebaskan dari kutuk. Tidak akan lagi ada gugatan kemudian. Oleh darah anak domba Allah kita dibayar lunas. Kita menjadi manusia baru dalam Tuhan. Roma pasal 8 ayat 1 sampai 2. Roma pasal 8 ayat 1 dan 2. Apa disebut di sini? Sebab siapa dalam Kristus dia tidak lagi ada tuntutan, tidak ada lagi dakwaan. Kita sudah merdeka, dibebaskan darah anak domba Allah. Haleluya. Maka bersukacita dalam Tuhan, walaupun dalam keadaan di dunia ini bisa kita menderita seketika. Ada persoalan, ada banyak penyakit, ada banyak kekurangan, ada banyak kesulitan. Tapi teguhkan hatimu. Giatlah selalu dalam persekutuan dengan Tuhan. Jangan lebih fokus pada masalah. Terus kita melayani Tuhan. Terus kita mendukung pekerjaan Tuhan. Kenapa? Maut sudah dikalahkan. 1 Korintus pasal 15 ayat 55. 1 Korintus pasal 15 ayat 55. Mulai dari ayat 54. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sebab ayat 56, sebab sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu ayat 58, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan, sebab Tuhan yang menyelamatkan kita. Maka kerinduan kita adalah kerinduan surgawi. Bagaimana kita menanti kedatangan Tuhan kedua kalinya di akhir zaman. Jangan kita kecewa saja. Jangan kita marah-marah saja. Protes saja. Memang tidak mudah hidup di bumi ini. Di sorga lah nanti baru indah bagi kita. Baik bagi kita. Mudah bagi kita. Tuhan telah menyelamatkan kita. Kita sudah jelas masa depannya. Jangan bingung-bingung lagi. Sebab kerajaan Allah sudah menjadi bagian kita. Kita bagaikan pedagang yang sudah menemukan mutiara. Kita bagaikan petani penggarap yang sudah menemukan harta karun. Matius pasal 13 ayat 44, 45, 46. Kita bagaikan petani penggarap yang sudah menemukan harta karun. Kita bahagia, berani menjual semuanya demi harta karun ini. Kita sudah kenal Yesus, yang lain jadi nomor 2. Ayat 44, 45, 46. Kita bagaikan pedagang yang sudah ketemu dengan mutiara. Kita jual semua modal yang lain. Demi mutiara surga ini. Hari yang terindah ketika kita jumpa dengan Yesus. Kita bersukacita di dalam Kristus. Dan ini kemenangan, kemegahan, sukacita yang besar. Haleluya. Janganlah kamu bersukacita karena roh-roh dunia ini takluk kepadamu. Tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga.
Suatu ketika kita bisa berbaring di rumah sakit. Suatu ketika kita bisa masuk tahanan seperti Rasul Paulus. Bukan karena salah kita. Atau juga karena salah kita, terserah. Tetapi Kristus telah menyelamatkan kita. Kita bersyukur. Tidak ada lagi yang dapat menekan kita. Kita sudah bebas merdeka dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, haleluya. Marilah kita bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Demikianlah uraian khotbah saya hari ini. Dengan judul bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Didasarkan tadi pada surat Filipi pasal 4 ayat 4 dan 5. Ajakan Rasul Paulus supaya kita bersukacita dalam Tuhan. Marilah kita bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Mengapa kita bersukacita senantiasa dalam Tuhan? 3 alasan. Yang pertama, sebab Tuhanlah yang menjadikan kita. Maka kita bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Yang kedua, sebab Tuhanlah yang memelihara kita. Maka kita bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Dan yang ketiga, sebab Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Maka kita bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati Anda pada ini. Arahkan hati pemikiran kita. Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau segala-galanya yang telah Engkau sediakan bagi kami. Kami bersyukur hari ini atas firman yang sudah kami dengarkan. Atas firman yang sudah kami renungkan. Berbicara terus kepada kami Bapa. Roh Kudus, Engkau yang menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Kami bersyukur kepadamu. Terpujilah namamu Bapa. Engkau ajaib luar biasa, gagah perkasa, sanggup melakukan segala perkara. Terpujilah namamu. Terima kasih, biar kami boleh senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Bersukacita bukan karena roh-roh dunia ini takluk kepada kami. Tapi bersukacita karena nama kami terdaftar di sorga. Tuhan sudah selamatkan kami. Tuhan sudah ampuni dosa-dosa kami. Tuhan juga menyertai kami senantiasa. Memelihara kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah lupakan kami. Dimanapun Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Baik susah, senang, kaya, miskin. Dalam segala keadaan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur. Juga kami adalah sebenarnya buatan tangan Tuhan. Buatan tangan Tuhan yang termulia dari segala ciptaan yang ada. Kami bersyukur. Biar kami mulai hari ini tidak hanya marah-marah terus. Tidak hanya kecewa terus. Tidak hanya protes terus. Tapi kami rendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami tidak sombong, tidak angkuh, tidak tinggi hati. Tetapi kami juga tidak rendah diri, tidak minder. Karena kami punya pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Bagi kami yang sakit sembuhkanlah. Bagi kami yang susah hiburkanlah. Bagi kami yang sedang kekurangan cukupilah. Semua perbuatan tangan kami teguhkanlah. Kalau kami berdagang, kalau kami berbisnis, kami jadi pegawai, jadi karyawan, jadi apapun, jadi konsultan ini dan itu. Pekerjaan-pekerjaan sosial kami, buka toko, di pasar, kerja di pabrik, atau di rumah, secara online. Tuhan kami berdoa, supaya semua diberkati oleh Tuhan. Kami hamba-hamba Tuhan, pekerja-pekerja di gereja, para pendeta, pengkhotbah, penginjil, Tuhan Engkau memberkati. Para pendoa syafaat, guru sekolah minggu, pemerhati, majelis gereja, pengurus, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau sungguh baik kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Mari Bapak Ibu arahkanlah hati pemikiran kita kepada Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita lah. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Penghiburan Allah Roh Kudus. Itulah senantiasa menyertai kita semua. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Gembala GBI Memperpark dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya pada ibadah KTM hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat GBI Memperpark yang kasih Tuhan. Sedang berjumpa kembali bersama Bapak Ibu pada ibadah KTM pada malam hari ini. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan pada malam hari ini. Dan berkat kebenaran firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan Tuhan memampukan kita semua untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama satukan hati kita pada malam hari ini untuk menerima berkat Tuhan.
Kiranya berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis senantiasa bersama Allah Kudus, menyertai Bapak Ibu sekalian mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Kami dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you next week and God bless you.